kita hitung kita hitung present value-nya dari 6 ini, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000 sampai 6 tahun ya. Kemudian kita pakai present value interest factor berapa sih ini, berapa persen sih ininya? 9% kayaknya ya, 9%, 6 tahun PVIFA. Angkanya PVIFA 9% 6 tahun adalah sekian. Kita kalikan, kita kurangi lagi dengan ini, hasilnya min 76915 ya. Nah, ini kita bagi lagi dengan PVI untuk mendapat angka per tahunnya, kita bagi lagi dengan present value interest factor 9% 6 tahun. 4,859 kayak ini tadi. Kita kembalikan lagi ke sini. Hasilnya min 17.145. Nah, inilah cara menghitung EAK ya. Jadi kita hitung NPV dulu, habis hitung NPV kita bagi lagi dengan present value interest factor of annuity. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya ini jalan ceritanya ini memang kamu mesti lihat buku textbooknya ya, karena di sini suka nggak lengkap. Nah, ini sebenarnya harus ada contoh. Ini proyek yang umurnya sekian, ini proyek yang umurnya sekian, sehingga kita bisa bandingin kenapa kita milih itu, gitu ya. Sekarang oke, saya ini slide ke berapa sih? Slide ke coba kita lihat 370 bagaimana membandingkan perhitungan ekuivalen ya. Ya, kelihatan ya. Ini jadi bagaimana menghitung equivalent annual cost. Ini ceritanya ada 2 proyek, yang satu umurnya ada 2 mesin lah, anggap aja gitu ya. Yang satu umurnya 3 tahun, yang satu umurnya 6 tahun. Nah, ini mesin pertama yang 6 tahun, min 3 waktu beli 30.000, kemudian perlu biaya pemeliharaan selama 6 tahun. 5 tahun, sorry. Kemudian proyek yang jangka pendek, biaya mesinnya beli 22.000, kemudian ada biaya pemeliharaan 4.000 selama 3 tahun. Mana yang kamu pilih? Harus dihitung EAC-nya. Kenapa? Karena kita karena kita nggak bisa membandingkan proyek yang beda umur. Nanti kita hitung, kita present value-kan, ceritanya berapa 8% lah ya gitu. Hasilnya 41978 untuk proyek yang jangka panjang yang 5 tahun. Untuk proyek NPV-nya ya, untuk proyek yang jangka pendek ya, min 32,308. Kalau kamu ngelihat begini aja, ngelihat dari NPV-nya aja, sebenarnya mana yang kamu pilih? Yang proyek yang umur 5 tahun, apa proyek yang umur 3 tahun? 3 tahun. Yang 5 tahun, Bu. Kenapa 5 tahun? Yang 3. Karena NPV-nya lebih besar, Bu. Itu kan negatif. Itu minus 3 tahun. Iya, Bu, 3 tahun, Bu. Astagfirullah. 3 tahun ya. 3 tahun ya. Yang biayanya lebih sedikit. Nah, kalau ngomong biaya kita akan beda ya sama ngomong untung. Nah, kita milih yang ini. Nah, tapi coba kita analisa lebih. Ini min 32308 ini kan sebenarnya biaya 3 tahun. Ya, ini biaya 5 tahun. Ya. Sekarang coba kita hitung per tahunnya. Ternyata untuk yang long project, ini kalau kita bagi dengan PVIFA-nya, itu jadi 12. Sebentar, jadi 10.
10,514. Sementara kalau yang short project jadi 12 hasilnya. Kita bagi dengan PVFA-nya yang kamu pilih. Yang Yang 12 5 tahun. Yang 5 tahun. Yang 5 tahun, Long nah project, itu dia ya. Makanya jangan lupa analisa lagi kalau kita disuruh membandingkan proyek yang beda umur. Jangan hanya berhenti sampai di NPV. Harus hitung ekuivalen annual cost-nya. Ya. Hasilnya bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Itu dia. Itu jadi sebenarnya ekuivalen annual cost itu teknik yang digunakan sebagai alat bantu untuk kita mengambil keputusan biasanya kalau umurnya beda ya, sehingga kita harus menghitung annual cost-nya. Oke. Sekarang balik ke slide. Other investment criteria. Ya, tadi kita NPV. Sampai di situ tadi kita NPV sama equivalent annual cost. Ya. Gampang sih sebenarnya ya, cuma selisih ya, selisih present value inflow dikurangi sama cash outflow-nya. Nah, sekarang ada profitability index. Sebenarnya profitability index ini rasio dalam hal ini cost benefit ratio ya. Yaitu present value dari cash inflow ya, cash inflow-nya itu dibagi dengan initial cash outlay yang awal. Kalau lebih dari 1 kriterianya, kalau lebih dari 1 maka diterima. Kalau kurang dari 1 tidak diterima. Karena kalau lebih dari 1 berarti inflow-nya lebih besar daripada outflow-nya. Tapi kalau kurang dari 1, inflow-nya kurang dari outflow-nya. Rugi ya, rugi. Nah, profitability index ini dengan NPV ini kayak anak kembar ya. Jadi kalau keputusannya NPV bilangnya diterima, PI pasti diterima juga. Ya, seiring. Itu hanya cuma yang satu rasio dibagi, yang satu dikurang gitu aja. Jadi keputusan NPV sama PI itu sama kesimpulannya. Kalau NPV bilang terima, PI juga bilang diterima. NPV bilang nggak diterima, PI juga bilang nggak diterima. Jadi kalau nanti kamu ujian, jangan sampai kamu bilang, kamu ngitung, udah capek-capek ngitung, bilangnya NPV segini, PI-nya bertolak belakang. Berarti kamu yang salah. Karena dia jalannya seiring, nggak bertolak belakang. Nggak mungkin bertolak belakang. Nah, saya oke, itu dulu. Lanjut. Nah, ini ada lagi contoh soal ya, contoh seperti kayak gini. Coba lihat. Ya umumnya kalau orang bikin ramalan itu ya atau prediksi awalnya simbolnya minus. Kenapa? Karena kita ngeluarin. Selanjutnya prediksinya uang kita masuk. 15, 8, 10, 12, 14, 16 prediksinya. Ini kita menghitung profitability index. Discount rate-nya 10%, tinggal kita discount rate 10%. Berapa hasilnya? Nih, udah kita hitungin 10%, 15.000, kita present value kan 1 tahun, 13.636, seterusnya. Ya. Hasilnya 536. Kita bagi dengan initial cash outlay. Initial cash outlay-nya berapa? 50.000 kan? Ya. Kita bagi. Hasilnya 1,0733. Diterima apa enggak?
Diterima, Bu. Diterima, Bu. Terima, Bu. Terima. Ya, Diterima, Bu. terima. Kalau NPV berapa hasilnya nih? 1,72 ya. Karena kan tinggal Iya, dikurang. Bu. Positif juga, diterima juga. Gitu. Jadi makanya memang PI sama profitability index sama NPV hasilnya nggak mungkin bertolak belakang, dia selalu sama kesimpulannya. Nah, begitu. Mudah. Oh, pasti berdoa. Semoga ujian metode ini ada kita bisa menghitung present value-nya, kita bisa menghitung future value-nya, kita bisa menghitung R-nya, kita bisa menghitung N-nya, tahunnya, ya. Begitu juga dengan ini. Ini ceritanya yang kita hitung adalah R-nya atau I-nya, ya, internal rate of return-nya yang kita hitung. Gimana cara menghitung internal rate of return? Yaitu pada saat NPV sama dengan 0. Saat NPV sama dengan 0 itu apa sih? Apa kira-kira? Kalau secara logika, kalau NPV nilainya 0, kalau NPV nilainya positif kan berarti inflow-nya lebih tinggi daripada outflow-nya kan? Tapi kalau NPV-nya nilainya 0, berarti apa? Cash out sama Untung, cash Bu. in-nya sama. Sama ya, impas. Nggak dapat untung apa-apa kita, ya. Tapi nggak rugi juga. Impas. Jadi disitulah tingkat pengembalian yang udah paling batas minimum banget ya. Jangan di bawah itu lagi berarti kita udah ditolak. Ditolak gitu proyek. Jadi itu ya udah impas banget, mungkin daripada nggak ada kerjaan ya. atau ya excuse lah lagi pandemi gitu. Daripada karyawan di PHK tetap aja harus ada kerja gitu ya, walaupun untungnya nyaris tidak ada gitu ya, tapi yang penting nggak rugi. Jadi itu batas ya, batas. Jadi kita menghitung IRR yaitu saat NPV sama dengan 0. Kalau NPV sama dengan 0 itu apa berarti? Cash outlay sama dengan present value dari cash inflow-nya kan ya. Karena kalau kita pindahkan, kalau di sini 0, ini kita pindahkan ke sini, ini kan negatif nih. Kita pindahkan ke sini sama dengan present value. Oke. Nah, nah terus kalau udah dapat ERR, gimana Bu cara nentuin dia diterima apa enggak? Nah ini dia. Ya. Kalau untuk ERR harus ada personal judgment dari pimpinan dalam menentukan required rate of return. Jadi gini, pimpinan harus, misalnya pimpinan bilang gini, ini ada proyek, nih coba kamu hitung deh, proyek ini IRR-nya berapa gitu. Saya maunya required rate of return-nya, jadi return yang saya syaratkan untuk proyek ini supaya bisa diterima, itu yang mestinya required rate of return. Saya pengennya 12%. Nah, udahnya kita hitunglah IRR-nya. Kalau IRR-nya lebih dari 12%, baru proyek itu diterima. Ya, jadi kalau lebih dari 12% baru proyek itu terima. Karena 12% itu batas minimal lah gitu ya. Kita berharapnya return-nya bisa lebih dari itu. Jadi IRR, kalau dengan metode IRR, proyek diterima kalau IRR-nya lebih besar daripada required rate of return yang ditentukan oleh pimpinan. Ya. Jadi, nah sementara required rate of return yang ditentukan oleh pimpinan itu sifatnya personal judgment ya. Kalau bisa dibilang mungkin berdasarkan based on pengalaman aja, ya, bukan hitungan di atas kertas gitu loh ya. Jadi
Makanya itu ada kelemahannya juga sih. Ada kelemahan juga karena ada unsur pakai perasaan ya, sebenarnya manajemen keuangan itu kan pengennya eksak ya. Oke. Coba ya kita lihat contoh soal IRR. Nah, ini contohnya ya. Ada mesin, sebentar. Nah, ada pengeluaran ya sebesar 10,010. Kemudian ini apa sih, propose investment mesin, mungkin yang beli mesin, kemudian dari mesin ini akan dihasilkan inflow 7, 1.000, 3.000, 6.000, 7.000. Kalau secara kasat mata aja kita bisa lihat masuk nggak nih gitu ya, sebelum mikir time value of money. 4, 10, 17, 4 tahun lagi dapat 17 gitu ya. Oke lah, masih mungkin masih oke. Coba kita buktikan dengan menghitung IRR. Nah, susahnya IRR itu kalau NPV sama PI itu gampang ya. NPV tinggal ngurangi, PI tinggal membagi, ya, membuat fraction. Sementara kalau IRR kita harus trial error. Sama seperti waktu kita ngitung I, ya tepatnya I berapa gitu, kita harus trial error. Jadi coba kita hitung, sebentar ya. Sebentar saya kirim ininya ke kamu, ke WA. Hitungan-hitungan. Plus MQ 413. Saya posting di WA group. Masuk nggak? Masuk ya? Oh, masuk. Masih belum, Bu. Oh, waiting for network. Oh, ya ampun, sorry. Karena tadi saya oke. 376 sebentar. Kita balik ke buku textbook halaman 376. Nah, ya, untuk lengkapnya ya, karena di slide enggak ini. Enggak komplit. Nah, coba lihat. Udah kelihatan ya di sini checkpoint 11.4. Buku ya. Udah, Bu. Di sini ada proyek umurnya 5 tahun. Kemudian awal pertama ini aja lah ya, benar. Sebenarnya ke-7. Oh, sorry. Benar. Ya ini. Ya. 37 170, inflow-nya 30, 25, 10. Ini aja ya, lihat yang ini aja deh, lebih komplit. Nah, kita lihat di sini. Ya, dia menetapkan required rate of return-nya 17. Ya. Ini syarat dari pimpinan. Pokoknya minimal harus sekian. Jadi IRR-nya harus lebih dari ini. Ini jadi patokan. Kita hitung. Ini kita kita hitung IRR-nya. Nah, cara menghitung IRR-nya dengan trial error. Kita ambil kalau seandainya 24% atau misalnya kamu ambil 17% juga nggak apa-apa. 17% hitung deh berapa hasilnya. Pasti positif sekitar ini kali, ya, sekitar 19 ribuan kali ya. Kalau ambil 17%. Kalau kamu nanti ngambilnya ini aja. Dia netepinnya berapa? Dia netepinnya 17%. Ya mungkin di antara sekitar segitu. Coba 17%. Nah, kebetulan contohnya di sini ngambilnya 24%. Kalau 24% dia ambil,
dia present value kan angka ini, dia present value kan angka 70, 30, 25, 10 ini dia present value kan, hasilnya setelah dikurangi dengan initial cash outlay-nya, hasilnya adalah 5683. Padahal yang kita mau rate di NPV-nya 0, berarti harus lebih kecil lagi. Cara untuk mengecilkan NPV ini supaya ini kan dari gede ke kecil ya. Kalau 0 kan harus lebih kecil lagi ya. Untuk mengecilkan itu maka prosentasi discount rate-nya kita tinggikan. Kita ambil di sini 28, kamu ngambil 30 juga nggak apa-apa. Lebih baik ngambil sekaligus yang ada jaraknya. Tadi kalau misalnya 24, 28 boleh lah, 30 juga nggak apa-apa ambil. Jangan habis 24 kamu ambil 25. Nanti pasti hasilnya masih belum 0, 26. Jadi habis waktu. Langsung ambil jarak yang agak jauh aja. 24 sekian. Masih jauh nih. Saya ambil aja langsung 30 gitu supaya berharap dapat negatif. Kita harus dapat negatif. Nah, ini ceritanya ngambil 28, hasilnya kalau kita discount rate-kan dengan 28%, hasilnya 473 minus. Ya. Makanya coba lihat di situ yang saya udah hitung, yang saya udah kasih. Ya. Yang saya kasih tadi ini kali ya. Nah, ini udah saya hitung. Benar ya? Enggak sih? Bentar. Oh beda ya? Salah deh. Oke, salah ya, salah. Ya ini aja deh, balik ke sini aja. Ini masih yang terlihat di gambarnya masih siapa namanya? Masih yang foto IRR tadi, Bu. Yang salah Yang tadi. halaman 377 ya? Yang kertas Ibu. Yang catatan hitungan, ya, Bu. Catatan Iya. Ibu. Iya. Berarti salah tuh saya tuh. Itu halaman berapa ya saya? Oh yang berikutnya kali. Yang ini nih, berarti yang ini. Maksudnya yang ini. Nah, ya. 5683 sama 473. Ya, kalau kita hitung, saya ada nggak sih hitungan itunya? Sebentar, saya kok jadi lupa. Tadi yang Ibu share ada, Bu, tapi yang bagian bawah. Oh, bagian bawahnya ada ya? Oh ya, itu maksud Iya. saya mau ngambil yang itu maksudnya. Salah. Ya. Sebentar. Yang satunya ya, ini kali ya. Yang ini ya. Oh iya, benar ini. Nah, kalau 24%, 5683. Ya, kita mencari di NPV sama dengan 0. Ya. Berarti harus kita gedein ininya. Saya ambil di sini 28%, hasilnya min 473. Kalau kita lihat selisihnya dari 5683 ke min 473 itu 6156. Sekarang kita mau memastikan NPV 0 di sini. Ini kita bisa start dari 24 atau start dari 28. Kalau start dari 24 ditambah ya. Jadi 24% ditambah jarak dari sini ke sini 5683. Dibagi 6156 dikali 4%. 4% adalah selisih antara ini sama ini. Ya. 4%. Selisih antara 28 sama 24. Jadi 27,69. Hasil yang sama bisa kamu peroleh juga dengan startnya dari 28, tapi minus 28% dikurangi 473 per 6156 dikali 4%. Hasilnya sama. Ya. 377. 377, 27,69. Kemudian hasil seperti ini sama ya. 27,69 mungkin 28 kali ya kalau di situ. Sekarang kita kembali lihat ke ini ya. Nah, ya. Kita lihat kalau lalu kita bikin gambar nih.
Ini buat pemahaman lebih dalam ya. Kita bikin gambar hubungan antara NPV dengan discount rate. Kalau NPV-nya 0, ya, NPV-nya 0, berapa tadi discount rate-nya? Titiknya di sini. Di berapa? 27,69 apa ya tadi ya? 27, pokoknya 28% lah ya di sini. Titiknya. Kalau diskon rate-nya 0, berapa? Berapa Bu diskon rate-nya 0? Ya tinggal kurangin aja. Ya. Kan dipangkatin 0 kan sama dengan angka itu sendiri. Kalau diskon rate-nya 0 ya tinggalin aja. Tambahin 70 tambah 30, 100 tambah 30, 130 tambah 25, 155 tambah 10, 165. 165 dikurangi 100, 65. Ya. Jadi titiknya di 65. Titiknya di 65.000. Terus ini di 28. Bikin deh garis ini seret gitu ya. Jadi hubungannya seperti itu. Terus kamu nanya lagi ya, ngapain Bu kita pakai ngitung-ngitung kayak beginian? Kan yang dicari kan IRR-nya doang, itu nyusahin banget. Nanti dipakai. Ini belum, ini baru belajar ya. Nanti dipakai. Nah, kita kembali. Hasil IRR tadi berapa? 27,69, 68,69 nih. Ya, gitulah ya. Bandingkan. Ini terima apa enggak? Bandingkan dengan kriterianya tadi. Kriterianya berapa tadi? 17%. Si pimpinan mintanya 17% minimal. Ya. Maka angka 26 tadi adalah lebih besar ya daripada 17. Makanya proyeknya diterima. Ya. 27,68 itu lebih besar dari 17%. Makanya proyeknya diterima. Nah, begitu ya contohnya. Nah, mungkin ada contoh satunya lagi. Di mana ya contoh satunya lagi ya? Lupa saya. Sama. Yang satu lagi angka apa itu ya? Jadi lupa. Oh, 376, 379. Coba halaman 379. Mana halaman 379? Oh, ini lain lagi, lain cerita. Oke, nanti sebentar. Nanti yang berikutnya. Udah langsung aja sekalian di sini aja deh ya, sekalian di sini. Nah, rate of IRR ya, IRR. Jadi gitu tadi ya. Kalau NPV kita tinggal ngelihat positif atau negatif. Kalau profitability index kita bisa hanya ngelihat lebih dari 1 apa kurang dari 1. Kalau IRR kita masih ada satu syarat ya, yaitu ketentuan dari pimpinan. Dia minta required rate of return-nya berapa. Nah, angka itulah buat patokan kita membandingkan diterima apa enggak IRR-nya. Nah, kelemahan IRR adalah IRR itu kalau ya, IRR itu kalau sign-nya berubah seperti kayak gini nih. Ya. Kalau di awal tahun ke-0 minus itu wajar. Karena pada awal tahun ke-0 kita ngeluarin uang. Ya. Tahun berikutnya positif itu wajar juga. Ya, umumnya kita harapkan akan seperti itu. Tapi ternyata ada yang negatif. Di endingnya negatif lagi. Nah, kalau metode IRR, kalau model kayak begini nih, polanya, bukannya min plus 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 gitu ya, tapi min plus min, atau min plus 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 min, ada min lagi. Atau min plus 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 plus, plus terakhirnya min gitu. Pokoknya ada angka min di antara plus 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 plus, ya. Itu akan membingungkan hasilnya. Hasilnya akan membingungkan karena akan ada beberapa jawaban yang NPV 0 itu ada beberapa kali timbul. Seperti kayak gini. Nah ini. Ya. Kalau kayak begini, ini kan kita present value kan nih.
kita present value-kan gitu kan. Kita present value-kan dengan IRR yang akan kita cari. Kita pakai uji coba. Kalau 10%, kita hitung nih. Kita hitung pakai 10%. Kita coba. Hasil NPV-nya berapa? Ternyata kalau 10% hasil NPV-nya 0. Mungkin kita coba kita pakai discount rate 6%. Oh, hasilnya minus. Kita pakai harusnya kalau minus gitu kita ngecilin gitu ya. Atau di sini pokoknya lihat deh agak kacau ininya ya. Kita pakai 10%, 0 hasilnya NPV-nya ternyata. Kita uji coba lagi. Pakai 16% misalnya. Wah, hasilnya 419 gitu. Pakai 18%, taunya dia ini lagi, mengecil lagi, turun lagi. Jadi ya itu naik turun gitu, ya. Naik turun begitu. Kemudian 20% nol lagi. Coba lihat polanya. Polanya ya. Beda sama gambarnya pun jadi begini. Ada 2 kali ketemu. Ya. Kenapa bisa begini? Ya itu tadi karena ada sign negatif sign negatif itu tidak hanya di tahun ke-0, tapi ada di tahun-tahun berikutnya ada sign negatif. Jadi polanya kalau pola seperti itu akan menyebabkan ada 2. Ini di sini kalau lihat di sini saya sendiri belum nggak ngebuktiin ya, tapi dihitungin katanya kalau 10% NPV-nya 0. Tapi nanti ketemu lagi 0 lagi di sini. Akhirnya kita bingung. Jadi yang mana nih sebenarnya IRR-nya? Nah, caranya apa namanya? Bisa kita ini kan modified gitu ya, modified ya. Atau ada juga yang kemungkinannya ada 2 ya. Kalau udah kayak begini daripada bingung begini, udah aja pakai ambil nilainya, ambil metode NPV aja. Jadi kalau NPV sama IRR itu hasilnya IRR membingungkan, biasanya yang lebih dipercaya adalah nilai NPV. Gitu ya, metode NPV. Atau kita modified. Modified-nya gimana? Modified-nya dengan namanya modified IRR, modified internal rate of return. Gimana caranya memodifikasinya? Nah, ini seperti kayak gini. Ini Mas lanjutan yang tadi ya. Yang ini ya. Kan tadi polanya gini kan. 235 minus 540 positif, 310 minus lagi. Ini kita bawa ke tahun pertama, ke tahun ke-0. Kita bawa ke tahun 0, kita jadikan initial outlay semua di sini. Supaya polanya min plus, nggak ada min lagi. Jadi supaya polanya itu pola normal, supaya pola normal. Nah, ini kita present value-kan gitu ya. Di sini kita present value-kan aja sesuai dengan yang diminta sama si ini, sama si pimpinan berapa required rate of return-nya 12%. Kita present value-kan surut ke sini. Hasilnya sekian. Ya. Kita tambahkan. Jadi angka minus di sini kita bawa jadi seolah-olah biaya di muka gitu. Seolah biaya di awal. Kita kumpulin 482. Nah, udah tinggal 482 sama 540 ya. Kalau kita ngeliat dari sisi NPV, positif dia hasilnya. Positif hasilnya. Jadi polanya, jadi kita revise timeline-nya, yang tadinya, timeline-nya tadinya min plus min, ini kita present value-kan ke sini, ya, sehingga timeline-nya berubah, tinggal jadi min sama plus. Nggak ada min lagi. Dengan begitu kita gampang menghitung NPV, dengan begitu kita gampang menghitung IRR. Berapa nih menghitung IRR-nya berapa? Nggak usah dicoba lagi, tinggal ini aja dibagi ini. 540
dibagi 4,82. 540 dibagi 482. 540 500 dibagi 482 290. Karena kan cuma setahun. Berapa? 12,07%. Ini ya. Apa namanya? Sebenarnya sih mungkin 112,07% ya. Cuma kenaikannya lah ya. 540. Naiknya tinggal 540. Karena hanya 1 tahun tinggal mudah aja. 540 500 dikurang 482 berapa tuh? 482290 dibagi 482 12,07%. Ya, ininya tingkat rate-nya naiknya. 540 500 dikurang 482 290 dibagi 482 290 ya 12,07%. Tinggal gitu aja. Karena nggak usah pakai uji coba lagi, tinggal langsung aja. Karena angkanya cuma 2 ini aja. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sekali lagi kalau kita ngitung IRR, kalau hitungan IRR ada tanda sign, ada sign negatif ya di cash flow di tahun-tahun berikutnya, ada sign negatif, itu bisa dipastikan akan membingungkan hasilnya ya, karena akan ada 2 NPV sama dengan 0. Untuk itu bawalah alternatif pertama. Caranya gimana? Bawa angka cash flow yang sign negatif itu ke tahun ke-0. Kita kumpulkan di situ, kita anggap sebagai cash outlay di tahun ke-0. Sehingga kita ubah polanya, sehingga polanya tinggal min plus 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 plus. Nah, kalau udah min plus 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 itu akan jadi normal, gampang ambil kesimpulannya. Atau alternatif keduanya, percayakan perhitungan NPV. Karena itulah kelemahannya IRR. Walaupun berangkat dari konsep yang sama, time value of money, IRR punya kelemahan dengan pola arus kas. Pola arus kasnya. Kalau sampai ada tanda minus 2 kali, dia ngaco hasilnya. Oke, sampai situ bisa dipahami. Jadi itulah emang keunggulan NPV dianggap lebih unggul daripada IRR ya. Ngapain juga ya IRR? Udah capek-capek ngitung pakai trial error ya, udah jadi panjang-panjang, udah hanya taunya bagusan NPV yang cuma dikurangi doang. Ngapain Bu ngajar itu? Ya nggak tahu, pokoknya saya suruhnya begitu, disuruh. Ya, karena memang namanya kan lebih dianalisa, lebih mendalam. Nah, kita lihat lagi slide, kembali ke slide. Ini yang tadi ya. Ini juga sama, bisalah kita hitung ya. Ternyata hasilnya sekian. Nah, ini yang tadi. Ini juga ini sih buku sama slide sama buku beda-beda ya. Ini di sini tadi kan 235 kan di sini ya. Di buku textbook ini 300. Di sini 210 200 tadi kayaknya bukan 210 200 tapi berapa gitu.
pun jadi ini pun coba kamu lihat ya. Walaupun udah sama-sama, ini kan sama-sama ya. Ini ceritanya ada 2 proyek nih. Ada 2 proyek. Ada 2 proyek. Proyek AA plus dan BBR. Ya. Ini kita lagi membandingkan, mau milih yang mana. Proyek AA plus sama-sama biayanya 500.000. Kita lihat aliran kasnya yang AA plus. Dari 100 naik sampai 500. Semakin tahun ke belakang semakin naik. BBR dari 400 turun alirannya mengecil. Hasilnya kalau kita ngitung NPV ini 412. Yang ini 370. Coba kamu lihat, kalau dari sisi NPV, mana yang lebih kamu pilih? AA plus. Ya, A Dari plus sisi Bu. NPV, A AA plus, plus. karena lebih besar. Setelah kita hitung IRR-nya, ternyata dari sisi IRR, proyek BBR yang lebih besar, yang lebih dipilihkan ya, karena IRR-nya lebih besar. Nanti kalau kayak gini, siapa yang kita menangkan? Karena jawabannya beda-beda gitu ya, dengan teknik IRR maupun dengan teknik NPV akan beda-beda. Nah, inilah yang membingungkan karena kalau kayak begini orang kalau mau ngambil jalan pintas gitu ya, udah pakai NPV aja deh gitu ya. Tapi karena ini proyeknya mutually eksklusif ya, di mana harus pilih salah satu yang benar-benar ini, maka kita mesti lihat analisa lagi. Analisa laginya gini. Coba kita perhatikan. Oke. Bisa nih gambarnya. Coba kita gambarnya di ini nih ya. Slideshow-nya. Ya. Nah, kita lihat nih ceritanya mutual eksklusif, dananya terbatas. Harus milih salah satu. Mana yang paling bagus? Kita analisa lebih lanjut. Pas sudah kita hitung pakai NPV, pakai IRR, hasilnya malah bertolak belakang, tambah bingung ya. Tambah bingung. Nah, mending kamu coba bikin ini. Nah, ini gunanya tadi, gunanya apa namanya? Diagram ini ya. Coba bikin NPV sama discount rate ya. Sumbu X-nya discount rate, sumbu Y-nya NPV. Kamu lihat kalau ketika NPV-nya 0 ya, ketika NPV-nya 0 di sini dicari ini. Ketika NPV-nya 0, ininya berapa? Discount rate-nya berapa? In between antara 35 sama 40. In between antara 35 sama 40. Di sini ya, in between antara 35. Oh, enggak dihitungin. Kamu hitung sendiri. Coba kita kembali ke sini deh. Mungkin di sini lebih lengkap. Halaman ke-79. Nih. Masih halaman berapa? Bukan. Oh, ini ya. Nggak ada ininya juga, nggak ada hitungannya juga. Oke lah. Ya kalau kita lihat proyek
AA plus, ya. Kita lihat proyek AA plus. Ketika NPV 0, R-nya berapa? In between antara 35-40. Dia hitungin katanya di 38. Udah dihitungin. Ya, 38. Terus ketika discount rate 0, berapa AAA? AAA itu 1.000.000. Kalau ketika 0 tuh kita tinggal kurangin ini aja nih. Oh, ini udah dihitungin 38 ya. Tinggal 1.000.000. 1.000.000 itu dari mana? Dari sini. 500 tambah 400 berapa? 900, 1.200, 1.400, 1.500. Dikurangi 500, 1.000. Ya, jadi di sini 1.000.000. 1.000.000 sama ininya IRR-nya di 38. Di 38. Bikin garisnya, straight kurvanya. Bagaimana dengan proyek B? Proyek B lihat nih. 100, 200, 300, 500, 800, 1.200. Dikurangi 500, 700. Makanya di sini. 700 di sini. Berapa discount rate-nya IRR-nya? IRR-nya dia 52 di sini. Ya. Kamu gambar. Set. Nah, ada titik pertemuan nih di sini. Ilmu kamu matematikanya di ini lagi nih. Matematika kamu keluar tuh, jagonya matematika dikeluarin di sini. Berapa titik potongnya di sini? Gitu ya. Ada titik potongnya. Kita bisa cari persamaan garis. Ini I sama dengan apa ya? Apa X plus B gitu. Ini apa X plus B. Kemudian kita ketemu titik potongnya. Nah, ini ceritanya titik potongnya it's about 20%, katanya 19,5%. Ya. Nah, udah tinggal ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau proyek ini mutually eksklusif, maksudnya kalau ini ada proyek AA plus sama BBR, di mana NPV-nya sudah memenuhi syarat, IRR-nya sudah memenuhi syarat, ya. Tapi ternyata bertolak belakang hasilnya. Ya, kemudian apa yang harus saya lakukan, ya. Nah, kesimpulan kamu adalah gini. Jika pimpinan mensyaratkan required rate of return-nya di bawah 19% ini ya, maka yang kamu pilih adalah proyek AA+. Karena dia lebih tinggi. Tapi kalau pimpinan mensyaratkan required rate of return-nya itu di atas 20% atau di atas 19,5% ini, maka yang kamu pilih adalah proyek BBR. Gitu. Jadi itulah makanya tadi kenapa tadi kan carinya cuma IRR aja, kenapa mesti gambar-gambar hubungan antara NPV sama discount rate. Nah, ini dia ketemunya di sini. Kalau kita dihadapkan dengan masalah mutually eksklusif. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya gitu. Biasanya kan kita hanya ngebandingin IRR sama required rate of return. Kalau ini stand alone, ya kalau ini stand alone, proyek terpisah, gitu ya. Ini diterima, ini diterima. Terus kalau misalnya dibilang required rate of return-nya 17%, proyek AR diterima. Proyek kenapa? Karena lebih dari 17% IRR-nya. NPV-nya juga positifnya gede. Proyek B gimana? Diterima juga karena IRR-nya lebih gede lagi. NPV-nya juga memenuhi syarat. Itu kalau stand alone sendiri-sendiri. Tapi kalau dibilang ini proyek mutually eksklusif, hanya boleh milih salah satu. Kalau milih yang ini aja, ini udah nggak usah milih lagi gitu ya. Terus satu, mau nggak mau kita harus bikin gini. Gitu. Bikin gininya akhirnya kesimpulannya ya depend on
pimpinan. Personal judgment-nya gimana? Kalau mintanya di bawah 19,5%, ya kita ambil proyek AA+. Tapi kalau misalnya pimpinan minta required rate of return-nya di atas 19,5%, di atas perpotongan ini, ya, maka yang kita ambil BBR. Oke? Masih paham apa udah enak? Apa udah mual lihatnya? Insya Allah masih, Bu. Masih ya. Enak kok sebenarnya pelajaran ini. Enak kok, ya enak. Anak-anak sebenarnya saya suka kalau misalnya kamu ada karya tulis tugas akhir nggak gitu? Nanti. Ada, Bu. Ada, Bu. Bagus nih kalau misalnya kamu seneng sama manajemen keuangan, bisa mempelajari ini gitu, ambil proyek, terus dihitung-hitung, gitu proyek bisa diterima apa enggak. Sekalian latihan, ya latihan. Seolah-olah kamu ini analis keuangan atau pegawai Bank Mandiri misalnya, ada orang ngusulin proposal, kamu nilai ini bisa diterima apa enggak nih proyek, bisa dikasih kredit apa enggak, kita nilai proyeknya. Nah, begitulah ya. Jadi kesimpulannya gitu tadi, ya kalau ya ribet nggak sih, ya IRR itu kan nyebelin ya, udah ngitungnya mesti pakai trial and error, mesti cari hubungan discount rate sama NPV, mesti cari titik potong, ya apalagi kalau mutual eksklusif, cari titik potong, udah gitu, udah hanya kalau masih membingungkan lagi, ya udah percayain aja NPV. Udah capek-capek ngitung panjang lebar, taunya suruh percayain NPV. Kenapa? Karena NPV nggak meragukan lah. Kadang-kadang kalau kita sebagai analis, kemudian kita laporan kan ke pimpinan, pimpinan nanya, gimana jadinya? Begini Pak, kalau misalnya begini, ini kan begini, kalau Bapak punya ini pakai ini, kalau misalnya lebih dari sini, Bapak ambil proyek ini, pimpinannya bingung. Saya tanya, jadinya apa? Ya udah pakai NPV aja, bilang aja gitu. Based on NPV aja. Pimpinan juga belum tentu juga orang yang paham di bidangnya. Kita ngomong panjang lebar, tanya trust NPV. Nah, gitulah. Nah, kalau modified internal rate of return, tadi yang seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, modified internal itu supaya lebih smooth ya, supaya tidak bergejolak, min plus 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 min min min, ada gitu, ada bergejolak itu kita pukul rata ya, yang min dibawa ke 0, kemudian baru kita tinggal polanya jadi kita revise jadi pola min plus 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 gitu. Ini seperti kayak gini tadi ya, kita ubah polanya sehingga bisa mulus dan udah nggak meragukan lagi. Ini kan ya beda-beda ininya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang itu semua metode yang based on time value of money, yang based on konsep manajemen keuangan. Sekarang ada metode lagi yang namanya payback period. Kalau payback period ini bahasa Indonesianya apa sih? Ini biasanya kalau omongan prakteknya orang-orang yang awam yang nggak paham sama manajemen keuangan, biasanya makanya payback period. Ya. Seperti UMKM, kalau pernah nggak kamu dengar orang ngomong gini, misalnya distan, itu ya distan, kalau misalnya udah offline, kan banyak tempat-tempat kos anak-anak, buat pengusaha bisnis makanan atau laundry kiloan, ini jadi makanan empuk deh ya. Wah, kita buka laundry kiloan aja deh, anak-anak tuh kan pasti nggak punya mesin cuci.
mending kita ini aja, kita buka usaha aja saja. Terus nanti ngomong, oke deh, berapa balik modalnya? Nah, payback period tuh, balik modalnya berapa tahun gitu. Biasanya ngomongnya gitu aja, ya. Kalau orang umum, orang awam yang nggak paham sama manajemen keuangan, payback period, kita tidak mempertimbangkan time value of money. Jadi konsentrasi dia bukan di rupiahnya gitu, tapi berapa lama waktu, berapa lama balik modal. Yang diperlukan berapa lama balik modal. Nah, jadi untuk menentukan ini proyek diterima apa enggak kalau menggunakan payback period adalah pimpinan sama seperti ERR. Ya, pimpinan harus menentukan berapa lama bolehnya gitu. Jadi misalnya coba nih tolong hitungin proyeknya berapa lama dia balik modalnya. Saya nggak mau lama-lama ya, 2 tahun aja gitu. Nah, itu ada ketentuan seperti gitu. Saya maunya 2 tahun aja. Syarat saya 2 tahun aja. Kalau seandainya kita lihat payback periodnya tahunnya lebih dari 3 tahun, misalnya lebih dari 2 tahun, maka nggak diterima. Ya. Jadi untuk kriteria penentuan tuh harus ada pre-specified maximum number of years. Jadi ada ketentuan dari pimpinan bolehnya berapa tahun. Nggak boleh lebih dari 2 tahun minta balik modal. Nah, ini contohnya seperti kayak gini. Ya. Ada proyek 100.000, sebentar. Loh kok ini? Nah, ya. Ada proyek long sama proyek short. Ada 2 proyek. Yang umurnya 5 tahun sama umurnya 2 tahun. Proyek yang umurnya 5 tahun, aliran kasnya begini prediksinya. 70, 30, 30, 25, 10. Kalau di total berapa nih? Hitungan kasarnya aja. 165. 165. Berarti ada lebihan 65.000 lah ya. Tapi nampaknya 5 tahun. Kalau yang ini, proyek yang kedua, gimana yang proyek yang kedua? Pas banget. Pas, Bu. 2 tahun. Sudah kerja 2 tahun nggak dapet apa-apa judulnya. Apes banget, udah kerja capek-capek nggak dapet apa-apa. Kalau ini kerja masih 5 tahun, ya lumayan lama, tapi masih dapat duit 65.000. Nah, begini cara kerjanya. Kalau payback period. 100. Tahun pertama dapat 70. Tercover nggak? Tahun balik modal nggak dari tahun pertama? Belum balik modal. Belum. Tahun kedua balik modal nggak? Iya, balik modal. Berarti balik modalnya di tahun kedua. Kalau yang satunya lagi gimana? Proyek yang short. Tahun pertama udah balik modal belum? Belum, Bu. Tercovernya baru tahun keberapa? Tahun kedua. Sama-sama tahun kedua. Ya. Diterima nggak nih proyeknya? Kalau pimpinan bilangnya, oke, pimpinan bilangnya, saya maunya proyek ini balik modalnya tahun ketiga udah balik modal. 2 proyek ini diterima nggak? Diterima, Bu. Soalnya 2 tahun aja udah dibalik modal. Nah, terima 2 tahun loh. Dua-duanya ya diterima ya. Tapi kalau Iya, kamu Bu. kerucutkan lagi, lebih milih mana? Yang panjang mungkin, long Bu. project, Bu. Yang project. Kenapa? Soalnya ada keuntungan lainnya juga, Ada Bu. keuntungan. Ada keuntungan lain. short project. Iya. Iya, kalau yang itu pas banget gitu ya. Nah, inilah kelemahannya payback period. Walaupun ada uang kelebihan ya, ada pendapatan setelah masa payback period, kita ignore. Maksudnya ignore tuh keputusannya tuh nggak ngeliat ini gitu loh, keputusan diterima atau enggaknya tuh ya, keputusan proyek diterima apa enggaknya nggak melihat
sisanya ini. Ya, ini buktinya walaupun nggak ada sisa uang juga diterima aja gitu. Ya, itulah makanya kelemahan payback period. Pertama, mengignore time value of money. Ya, dia nggak pernah ada mempertimbangkan present value. Kemudian mengignore cash flow yang bisa dihasilkan setelah payback period. Maksudnya di-ignore sih, maksudnya keputusan dia untuk mengambil diterima apa enggak tuh hanya ngeliat dari lamanya waktu, yang ngeliat dari rupiahnya ini. Nah ini ngepas-ngepas gini juga diterima juga. Itu kelemahannya. Kemudian dia masih harus memanfaatkan arbitrary cut-off kriteria cut-off. Jadi seperti tadi, pimpinan harus mengajukan pokoknya saya minta balik modalnya 3 tahun. Nah, mengajukan angka 3 tahunnya itu sebenarnya pakai perasaan aja itu. Nggak bisa dipertanggungjawabkan lah kalau bisa dikatakan ya, cut off 3 tahunnya itu mungkin based on pengalaman dia, ya pengalaman dia atau pengalaman dia pernah lihat oh kalau orang ini biasanya 3 tahun cukup. Jadi tidak ada angka pasti ya. Sementara kita kalau manajemen keuangan itu kan maunya apa-apa di atas kertas, ada hitungan gitu. Nah ini kalau ini kayak nggak ada hitungan. Itulah kelemahannya. Ini kayak gini-gini enak banget dibuat soal multiple choice. Ya. Jadinya kamu hati-hati ya. Nah, karena kelemahan nggak mempertimbangkan time value of money, padahal time value of money itu utama banget konsepnya manajemen keuangan. Makanya diusahakanlah untuk menghandle masalah itu dengan menciptakan namanya discounted payback period. Payback period tapi di present value kan. Payback period dan di present value kan. Nah, sama kriterianya diterima kalau discounted payback periodnya kurang dari pre-specified number of years, itu yang diajukan oleh pimpinan. Kalau menurut kamu kira-kira kalau di present value kan payback periodnya akan lebih lama apa lebih pendek jangka waktunya? Kalau tadi misalnya 2 tahun, ini akan lebih dari 2 tahun apa kurang dari 2 tahun? Atau sama? Kalau ini kan 2 tahun nih. Kira-kira kalau ini pakai present value akan lebih lama apa lebih pendek? Akan lebih dari 2 tahun apa enggak? Mungkin lebih, Bu. Lebih, Bu. Lebih. Kenapa? Karena nilai uang kan semakin Nilai turun. uang berubah. Iya, semakin Ada. turun ya. Kalau kita present value kan makin turun dia ya. Sepertinya uang 70.000 itu di awal tahun pertama, di akhir tahun pertama nggak 70.000 sebenarnya ya. Jadi seperti ini. Kalau kita diskontokan, sebenarnya nilai 70.000 hanya 59. Uang 30.000 hanya 21. Jadi sebenarnya masih kurang. Masih kurang. Masih kurangnya berapa? Berapa tahun nih? Ini tahun kedua belum nge-cover nih. Karena masih kurang 18.256. Tahun ketiga ada. Berarti ini kalau ngitungnya gini aja. 2 tahun plus kekurangannya 18.256 dibagi 18.731. Berapa tuh? 0,97. Berarti payback periodnya 2,97 tahun. Ya. Kurangannya dibagi dengan 18.731. Berarti sekitar 0,97 tahun. Jadi 2,97 tahun. Nah, begitu juga dengan yang 50.000. Coba kita lihat yang 50.000. Ini malah lebih tepat lagi nih. Tahun pertama nggak cover.
masih 57.265. Tahun kedua dia nilainya pendapatannya 362, malah makin gak ke cover. Ini benar-benar proyek gagal judulnya. Karena nggak nutup, udah gitu nggak ada sisa-sisa duit lagi, nggak ada sesan-sesan acan ya. Jadi apa namanya, tekor banget. Ini sih di blacklist aja nih proyek. Nggak usah. Nah itulah kelemahannya ya. Nah, kalau menurut kamu susah nggak pelajaran ini? Chapter 11. Kayaknya enggak ya. Bukannya menarik. Kayak menurut saya menarik. Menarik gitu. Kayaknya sepertinya kamu udah expert banget gitu ya. Udah bisa nentuin ini proyek nggak menguntungkan, proyek. Padahal kamu baru tingkat 2 gitu loh. Ujian aja belum. Lulus aja belum gitu, tapi kamu udah bisa menilai kan, canggih ya. Ayo, nanti buktikan di ujian. Sekarang kita lihat bagaimana aktualnya capital budgeting prakteknya di sehari-hari. Ternyata walaupun IRR itu menyebalkan ya, panjang jalannya panjang gitu. Ternyata IRR itu paling banyak mungkin kesannya seperti lebih akurat, lebih ngilmu gitu ya. Ya biasa kan senangnya yang gampang kok malah disusah-susahin gitu ya. IRR itulah IRR ya. Kalau nanti kalau dia kepentok balik lagi ke NPV dia. Udah bingung. Kemudian payback period ini juga terutama untuk mereka yang awam. Mereka yang awam yang nggak ngerti manajemen keuangan biasanya makanya payback period. Gampangnya aja. Discounted payback period oke lah. Cuma kalau bisa dikatakan kurang canggih lah mungkin ya, karena lebih menekankan ke waktu dan ke profitability index. Ini mungkin tidak terlalu difavoritkan karena mirip sama NPV. Di perusahaan Indonesia juga senangnya ngelihat NPV sama IRR sama ya. NPV IRR, NPV IRR. Udah kayak seperti mutlak harus tahu level untuk perusahaan bisnis ya. Nah ini adalah definisi-definisi ya. Apa itu NPV, bagaimana rule-nya, kalau gimana diterimanya. Ini keuntungannya ya kalau bisa dikatakan NPV itu yang paling umum, yang paling tepat, yang paling umum digunakan. Pengukurannya juga korek. Terus kita bisa mengatakan kalau proyek itu menguntungkan tuh meningkatkan shareholders value. Disadvantages-nya ya ini biasanya hanya bisa yang ngerjain ya orang yang memang mengerti manajemen keuangan, orang yang memang familiar dengan orang yang berpendidikan lah, yang mengerti konsep time value of money, risk return trade off. Equivalent annual cost ini apa? Ini sebenarnya alat bantu ya, alat bantu untuk membandingkan kalau kita ketemu dengan proyek yang beda umur, sehingga apa namanya, kita harus membandingkannya dengan annual cost-nya. Susah. Profitability index ini sebenarnya mirip aja ya, lumayan tepat karena sudah mempertimbangkan time value of money. Decision rule-nya seperti itu, harus lebih dari 1.
walaupun kesimpulannya sama NPV, tapi profitability index ini agak kurang agak kurang populer, lebih populeran NPV. Mungkin karena namanya profitability index, seolah-olah kayaknya kesannya seperti ini masalah profit gitu. Padahal ini hanya masalah proyek diterima apa enggak. Uang hanya perbandingan antara uang kas masuk sama uang kas keluar, tapi menyebutnya profitability. Jadi kesannya kan kayak kemampuan memperoleh keuntungan gitu ya. Sering kalau buat orang yang baru belajar manajemen keuangan mungkin dianggapnya seperti kayak apa ya, itu masalah earning, net income gitu, kayaknya suka jadi kacau gitu karena ngomong profit ya. Makanya tidak terlalu populer. IRR, nah ini populer juga ya. Decision rule-nya yaitu kalau internal rate of return itu adalah discount rate yang pada tingkat mana NPV-nya sama dengan 0. Decision rule-nya harus ada ketentuan dari pimpinan mengenai berapa required rate of return yang diajukan. Kalau lebih dari required rate of return, maka proyek diterima. Kemudian kelemahannya itu tadi, hasilnya suka mendua. Ya, kayak misalnya kalau pola kalau sign-nya min plus 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 plus, mungkin hasilnya akan seiring sama NPV. Tapi kalau pola arus kasnya min plus 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 min, ada angka min lagi, maka akan jadi membingungkan, ya. Sehingga perlu analisa lebih lanjut. Begitu juga kalau arus kas walaupun sudah min plus 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 plus, tapi kalau dari besar ke kecil sama kecil ke besar, itu hasilnya akan memberikan hasil yang berbeda dengan kesimpulannya dengan NPV. Itu juga kelemahannya seperti itu ya, sehingga orang biasanya lebih mengandalkan metode NPV yang lebih pasti, tidak ada mendua-mendua. Modified ini supaya smooth saja, maksudnya smooth, supaya polanya teratur, min plus 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 plus, nggak ada min lagi setelah plus. Payback period, nah ini yang paling parah ya, karena payback period yang mempertimbangkan time value of money. Ini warung-warungan biasa aja, omongan orang awam banget ya. Boleh deh, ini balik modalnya berapa tahun, ini balik modalnya berapa tahun, cuma gitu-gitu doang ya. Nah, discounted payback period ini menyempurnakan payback period supaya kelihatan supaya kelihatan ada educated-nya ya. Kayaknya sebenarnya kalau payback period tuh kayak nggak educated ya, hanya ngeliat duit doang terus ditambahin, dikurangin. Kalau ini supaya kelihatan agak ngilmu dikit, terapkanlah time value of money-nya. Oke, saya rasa sampai di situ. Mungkin ada pertanyaan untuk pelajaran ini. Nanti PR-nya dikerjakan batasnya hari Sabtu malam, ya. Sabtu malam menjelang Minggu. Kamu Jumat masih ada pelajaran nggak? Kayaknya enggak, Bu. Jumat tidak, Bu, tapi ada kuis. Terakhir Kamis. Hah? Ada apa? Kuis. Kuis. Ada kuis. KM, iya, Bu. Kuisnya apa? Jumat? Iya, Bu. Iya, Bu, Jumat. Ya udah, kamu konsentrasi ke Jumat, ke kuis dulu. Nanti itu kan saya bilang makanya Sabtu, ya. Makanya tanya dulu. Saya kan baik, ya, ngerti lah gitu ya. Kamu banyak PR-nya. Jadi oke lah, saya ngalah, ya.